Selamat pagi para pendengar GKK Menyapa dimanapun saudara berada. Biarlah kita tetap berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Kami berdoa agar Tuhan senantiasa menyertai setiap perjalanan hidup kami. Dan saat ini ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang memberi kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran yang sejati. Ada dua ayat dari Yohanes 1 ayat 17 dan 18. Dikatakan begini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa atau Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah kebenaran yang sejati dan tidak mungkin ada kebenaran di luar Yesus Kristus. Dan saya mau menyatakannya itu dalam dua ayat yang kita barusan baca, agar kita makin percaya dan makin teguh di hadapan Tuhan di dalam iman kita. Dan bagi para pendengar yang saat ini sedang ragu akan kebenaran di dalam Yesus Kristus, maka biarlah renungan hari ini boleh menguatkan, memperteguh iman saudara sekalian. Di dalam bacaan kita ada dua hal kenapa Yesus sungguh-sungguh kebenaran sejati dan ketidakmungkinan adanya kebenaran di luar Yesus Kristus. Pertama, karena ada masalah dilema antara kasih karunia dan kebenaran. Itu disebutkan di ayat 17. Kedua, karena adanya perbedaan yang begitu besar antara Allah dan manusia. Itu ada di dalam ayat 18. Kita bahas yang pertama. Dilema antara kasih karunia dan kebenaran. Keyakinan-keyakinan di dunia seringkali menekankan salah satu, entah itu kebenaran saja atau kasih karunia saja. Orang yang menekankan kebenaran, mereka coba mengikuti Tuhan dengan menaati serangkaian aturan supaya dibenarkan. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi, mereka tekankan untuk ikutin hukum Taurat. Tapi masalahnya, apakah mungkin seorang mengikuti standar kebenaran Allah? Ada orang yang ngakunya menjalankan kebenaran Allah, tapi mereka kemudian menjadi membenci, bahkan membunuh mereka yang berbeda iman dengan mereka. Mereka pikir dengan cara itu mereka sudah menyenangkan hati Allah. Tapi dipikir-pikir standar kebenaran siapa yang mereka lakukan? Mereka berpikir cara pikir Allah itu sama dengan manusia. Asal cinta, asal rela melakukan, maka Tuhan pasti suka. Akhirnya melegalkan hal-hal seperti demikian. Kemudian ada juga orang yang demi menjalankan kebenaran Allah, mereka menghakimi orang yang dianggap tidak menjalankannya. Mereka jadi keras tanpa kasih. Standar kebenaran siapa? Apakah kebenaran Allah hanya dibatasi aturan-aturan tanpa ada hal lain? Jadi untuk mereka yang begitu menekankan kebenaran, pertanyaannya adalah, kebenaran yang mereka lakukan itu apakah sudah memenuhi standar Allah? Sebenarnya kita akan mendapati bahwa Allah itu lebih daripada kita. Tidak ada yang bisa memenuhi standar kebenaran Allah. Dan kalau didapati nggak benar, konsekuensinya adalah hukuman. Sisi lain, ada orang yang menekankan hanya soal kasih karunia. Mereka sadar mereka tidak benar. Dan hanya kemurahan Allah yang bisa mengampuni mereka. Mereka anggap Allah itu maha kasih, sayang, mengampuni. Jadi kalau mereka nggak benar, pasti Allah ampuni. Satu sisi ada betulnya. Tapi penekanan dengan cara ini membuat Allah seperti nggak tegas. Seperti melabrak aturan. Allah katakan dosa itu maut, tapi asal jadi agama tertentu, kemudian masalah selesai. Allah hanya mengampuni tanpa adanya konsekuensi. Dilema antara kasih karunia dan kebenaran Allah diselesaikan dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, Allah menjalani kebenarannya dengan menghukum yang tidak benar. Dan Yesus sendiri, yang adalah Allah, dia menanggung hukuman yang harusnya menjadi manusia. Karena manusia tidak sanggup membayar konsekuensi itu. Tetapi di sisi lain, dia juga menyatakan kasihnya, mengampuni orang yang percaya kepadanya. Jadi dilema itu diselesaikan di dalam Yesus Kristus.
Sekarang kita masuk hal kedua yang menyebabkan ketidakmungkinan kebenaran di luar Yesus Kristus, yaitu adanya perbedaan begitu besar antara Allah dan manusia. Kata Yesus atau ayat 18 mengatakan tidak ada yang pernah melihat Allah, tapi Yesus Kristus lah yang menyatakan tentang Allah. Yohanes 14 ayat 9, Yesus katakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Orang seenaknya berpikir kalau Allah mau bicara kepada manusia tinggal datang dan bicara. Padahal mari kita renungkan. Kalau Allah sungguh-sungguh mau bicara kepada manusia, Allah sungguh-sungguh mau datang kepada manusia, bagaimana keterbatasan manusia memahami itu? Bahasa manusia terbatas. Apakah otak atau pikiran manusia itu dapat menampung pikiran Allah? Ya tentu tidak. Kalau manusia dapat menampung, apakah itu Allah terlalu kecil atau otak kita yang terlalu besar? Tidak bisa kita menampung pengetahuan tentang Allah. Kalau begitu, bagaimana Allah berbicara dan berelasi dengan manusia? Dengan apa? Jawabannya, dengan firman yang menjadi manusia. Siapa firman yang menjadi manusia? Yesus Kristus. Kita tidak dapat memahami Allah karena Allah begitu besar. Tidak dapat melihat Allah, Allah begitu kudus. Tapi kita bisa mengerti Allah karena Allah menjadi manusia. Kalau mau tahu tentang Allah, lihatlah Yesus Kristus. Dia yang menyatakan Allah. Konsep keyakinan di luar Yesus Kristus terlalu menyederhanakan perbedaan yang besar antara Allah dan manusia. Tapi dalam konsep Allah yang menjadi manusia inilah Allah menyelesaikan perbedaan yang besar antara dirinya dengan manusia. Jadi sekarang, mari jangan ragu lagi. Tetap percaya dan setia kepada Yesus Kristus. Kabarkan dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita berita yang luar biasa ini. Agar setiap orang dapat menjalani hidup yang benar dengan keyakinan yang benar di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang memberi kami Yesus Kristus, Allah yang turun menjadi manusia, sehingga ketika dilema antara kasih dan kebenaran diselesaikan dalam Yesus Kristus. Ketika perbedaan begitu besar antara Allah dan manusia diselesaikan oleh Yesus Kristus. Kami bersyukur memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.